Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya, di video kali ini Bu Nila akan membahas tentang soal-soal perbandingan trigonometri. Diperhatikan baik-baik ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semakin bermanfaat. Terima kasih. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Nilai dari sin Q sama dengan berikut penjelasannya. Di soal ini diketahui ada segitiga PQR ya, masing-masing sisinya juga sudah diketahui, dan kemudian ya, yang dia tanyakan adalah berapakah nilai dari sin Q. Nah, ketika dia menanyakan sin Q, berarti patokan kita adalah lihat sudut Q-nya. Nah, ya, sudut Q. Nah, ketika Q-nya ada di sini, berarti sisi yang ada di depan sudut Q ya, itu namanya depan, dan yang ini adalah miringnya. Nah, sisi yang selalu depan sudut 90 adalah sisi miring. Nah, ingat sin itu adalah demi. Nah, ingat. Berarti depannya Q adalah 4. Nah, miringnya adalah 5. Jadi jawabannya 4/5. Nomor 2. Diketahui tangan A sama dengan 2/3. Maka nilai sin A dikali cos A sama dengan berikut penjelasannya. Di soal ini diketahui kalau nilai tangen A ya sama dengan 2/3. Nah, dia menanyakan sin A dikali cos A. Nah, kita jalan dari sini dulu ya. Kita misalnya gambar sembarang segitiga siku-siku. Misalnya ini A. Nah, ingat tangan itu adalah desa, depan per samping ya. D per sa. Berarti ini adalah depannya. Nah, D depan A berarti yang ini nilainya 2, sampingnya A berarti yang ini 3 gitu ya. Nah, kita bisa cari nih sisi miringnya. Nah, sisi miring adalah akar dari ya 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat menjadi akar 4 tambah 9, jadi akar 13. Nah, ini akar 13 ya. Nah, maka ketika dia menanyakan nilai dari sin A dikali cos A berarti sama dengan 2 per akar 13 ya. Sin itu kan demi ya. Dikali cos berarti 3 per akar 13. Maka jawabannya adalah 6/13. Nomor 3. Diketahui segitiga ABC siku-siku. Siku-siku di A. Jika sin B sama dengan 12/13, nilai sin C sama dengan berikut penjelasannya. Nah, di soal ini diketahui ada segitiga siku-siku dan dikatakan di siku-sikunya adalah di A. Nah, kita gambar sembarang ya. Misalnya segitiga siku-siku, ini siku-sikunya di A, berarti misalnya ini B, ini C ya. Segitiga A, B, C. Nah, dia katakan bahwa sin B adalah 12/13. Nah, ini kan B-nya nih. Sin berarti depan per miring. Berarti ini adalah 12, ini 13 gitu kan. Nah, sekarang dia menanyakan berapakah nilai dari sin C. Nah, kita lihat sudutnya nih, ini kan sudut C ya, berarti yang jadi depannya C adalah AB. Berarti kita cari dulu nilai AB. Nah, dari sini kelihatan ini 12, 13. Nah, ini pasti membentuk triple Pitagoras, maka 12, 13 berarti di sini adalah 5 ya. Jadi 5, 12, 13. Maka sin C adalah 5/13. Nomor 4. Diketahui segitiga KLM siku-siku di M. Jika tangen L sama dengan 1/3 akar 3, nilai sin K adalah berikut penjelasannya. Di soal ini diketahui ada segitiga KLM di mana siku-sikunya di M. Nah, dikatakan jika tangen L adalah 1/3 akar 3 atau bisa kita tuliskan akar 3/3. Nah, ingat L berarti L-nya yang ini ya. Nah, tangan itu kan desa, berarti depannya L yang ini nih. Berarti ini nilainya akar 3 ya. Desa berarti sampingnya L adalah yang ini. Ya, jadi ketemu tangannya adalah akar 3/3. Nah, yang diminta di soal adalah sin K. Nah, sin K kan ini nih, berarti depan per miring. Nah, ini kan miringnya kita belum tahu, jadi kita cari dulu miringnya ya. Panjang KL sama dengan akar dari ya, kalau mencari miring berarti ini masing-masing tinggal dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratkan. Nah, 3 kuadrat adalah 9 ditambah akar 3 dikuadratkan itu 3 menjadi akar 12. Nah, akar 12 kalau disederhanakan menjadi 2 akar
3. Nah, berarti ini kan 2 akar 3 nih. Nah, berarti sin K ya. Sin K itu sama dengan D Mi. Nah, depannya K adalah 3, miringnya K adalah 2 akar 3. Jadi, 3/2 akar 3. Nah, ingat, penyebut itu tidak boleh berbentuk akar, maka harus dirasionalkan. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Menjadi 3 akar 3 per 2 dikali akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi, 2 dikali 3. Nah, ini habis nih. Berarti nanti hasilnya adalah ya tinggal akar 3 per 2 atau bisa dituliskan menjadi 1/2 akar 3. Nomor 5. Nilai dari sin 30 dikali tangen 30 dikali cos 30 dikali sin 4/5 dibagi sin 60 dikali cos 60 dikali tangen 60 dikali cos 45 sama dengan berikut penjelasannya. Ya, di soal ini ya, kita kan sudah hafal masing-masing sudut istimewa di kuadran 1 ya. Nah, sebelum kita masukkan angka-angkanya, diingat dulu nih. Pokoknya kalau ujung-ujung sudutnya 5, pasti jawabannya adalah setengah akar 2. Nah, sin 45 sama cos 45 itu pasti jawabannya sama, adalah setengah akar 2. Jadi ini kita bagi dulu, hasilnya udah 1. Nah, sekarang baru kita masukkan nih. Sin 30 kan setengah ya, dikali tangan 30 1/3 akar 3. Cos 30 itu 1/2 akar 3. Nah, dibagi sin 60 itu adalah 1/2 akar 3 dikali cos 60 itu setengah ya, tangan 60 itu adalah akar 3. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini sama ini hasilnya udah 1. Nah, setengah akar 3 sama setengah 3 udah juga. Akar 3 sama akar 3 juga sudah. Jadi jawabannya adalah tinggal 1/3. Nomor 6. Sebuah tangga disandarkan pada dinding seperti pada gambar. Jika jarak ujung atas tangga ke lantai adalah 2 meter dan sudut antara ujung bawah tangga dengan lantai adalah 30 derajat, maka panjang tangga adalah... Nah, di soal ini soal cerita ya. Nah, sekarang kita visualisasikan ya. Jika jarak ujung atas tangga ke lantai, nah berarti misalnya ini ada dinding ya, ini ada tangga. Nah, ujung atas tangga ya ke lantai ini jaraknya 2 meter nih. Nah, kemudian dan sudut antara ujung bawah tangga berarti ini ya dengan lantai. Nah, misalnya ini lantai ya. Nah, ini sudutnya adalah 30 derajat gitu kan. Nah, maka panjang tangga, nah ini nih yang dicari, misalkan X ya. Nah, kalau dinding sama lantai kan biasanya sudutnya 90 derajat ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan yang diketahui ini sudut, kemudian depannya sudut sama miringnya sudut. Jadi kita mau nggak mau pasti memakainya apa? Kalau diketahui depan sama miring, berarti pasti pakainya sin. Ya, berarti sin 30 akan sama dengan 2/x gitu ya. Nah, sin 30 kan nilainya 1/2, berarti 1/2 sama dengan 2/x, maka x-nya sama dengan 4 ya. Jadi panjang tangganya adalah 4. Nomor 7. Doni berdiri dengan jarak 24 meter dari sebuah pohon dan melihat puncak pohon dengan sudut pandang 30 derajat. Jika tinggi Doni diukur dari tanah sampai ke mata 150 cm, tinggi pohon adalah... Ya, di soal ini sudah dibantu dengan ada gambar ya. Nah, jika ada seseorang yang dikasih nama Doni, dia jaraknya 24 meter ke pohon. Kemudian dia memandang puncak pohon membentuk sudut 30 derajat. Nah, pokoknya patokannya kalau ketemu soal cerita itu arahkan ke bentuk segitiga siku-siku. Nah, secara logika ini kan udah membentuk segitiga siku-siku nih ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah tinggi pohonnya kan. Nah, ini tinggi pohon nih. Nah, sekarang dari tanah ke matanya Doni, ini kan kita sudah tahu nih nilainya ya. Ini adalah 1,5 meter atau 150 cm. Berarti yang belum kita tahu adalah dari puncak pohon sampai ke sini ya. Kita belum tahu nih jarak ini berapa. Nah, misalkan ini adalah X. Nah, sekarang kalau dilihat yang diketahui ini kan sudut nih adalah depannya sudut sama apanya sudut sama sampingnya sudut. Berarti kalau yang diketahui depan sama samping kita menggunakan adalah tangen. Berarti tangen 30 akan sama dengan X/24. Nah, tangen 30 nilainya adalah akar 3
per 3 sama dengan X per 24 gitu ya. Nah, ini sama-sama dibagi 3, yang ini sisa 8 ya. Jadi akar 3 per 1 sama dengan X per 8. Maka nanti X-nya adalah 8 akar 3. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, karena dia menanyakan tinggi pohon. Ya, ini sedangkan baru nilai X-nya. X-nya yaitu 8 akar 3. Maka tinggi pohonnya ya. Jadi nanti tinggi pohon tinggal kita jumlah. Tinggi pohon sama dengan ini nih, 8 akar 3 ya, ditambah 1,5 meter. Ini adalah tinggi pohonnya. Nomor 8. Panjang jarum pendek sebuah jam dinding 10 cm. Ketika jam menunjukkan pukul 2 tepat, jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal yang melalui titik pusat jam dinding adalah berikut penjelasannya. Ya, di soal ini dikatakan bahwa jarum pendek berarti yang ini ya, jarum pendek ini panjangnya 10 cm. Nah, ketika menunjukkan pukul 2 tepat, nah jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal. Nah, kalau kita tarik ini kan garis horizontal nih ya. Nah, berarti dia menanyakan ini nih, yang kecil ini. Nah, sekarang agar mudah kita keluarkan bentuk segitiganya. Nah, seperti ini ya. Ini tadi 10 cm. Nah, yang ditanyakan ini nih ya. Kalau ini siku-siku berarti ya, ini kan sudutnya kita belum tahu ya, kita cari. Nah, dalam satu putaran jarum jam nih, satu putaran jam itu kan besarnya 360 derajat ya. Nah, jam itu kan ada 12, berarti 360 dibagi 12 berarti maka satu jam ini nih dari jam 2 ke jam 3 itu besarnya adalah 30 derajat. Berarti ini 30 derajat gitu ya. Nah, ya berarti dari jam 1 ke jam 2 juga membentuk sudutnya 30 derajat. Nah, kalau diketahuinya ada di depan sudut sama miring, berarti pakainya apa? Pakainya kalau demi berarti pakai sin. Berarti sin 30 akan sama dengan X per 10. Nah, sin 30 kan 1 per 2, berarti X 1 per 2 sama dengan X per 10. Maka ini kalau masing-masing disederhanakan ya, dibagi 2 yang dapatnya 5, berarti 1 sama dengan X per 5, berarti X-nya sama dengan 5. Ya, selesai ya, mudah kan? Nomor 9. Akila diminta untuk mengukur tinggi tiang bendera menggunakan klinometer. Saat pertama berdiri dengan melihat ujung tiang bendera, terlihat pada klinometer menunjuk pada sudut 60 derajat. Kemudian, ia bergerak menjauhi tiang bendera sejauh 10 meter dan terlihat pada klinometer sudut 45 derajat. Tinggi tiang bendera adalah... Ya, di soal ini ada seorang anak namanya Akila, dia diminta mengukur tinggi tiang bendera. Nah, misalnya ini tiang benderanya ya. Nah, ini adalah tiang bendera. Nah, pertama ketika dia berdiri, nah misalnya dia berdiri di sini nih ya. Dia melihat ujung tiang bendera pada sudut. Nah, dia ngelihat ujungnya nih. Ya, ujungnya membentuk sudut berapa nih? 60 derajat gitu kan. Nah, kemudian dia bergerak menjauhi, berarti dia mundur nih. Ya, dia menjauh tiang bendera sejauh 10 meter. Nah, berarti dia sekarang dirinya di sini nih ya. Ini 10 meter nih. Jadi awalnya di sini, yang kedua di sini misalnya nih ya. Nah, ketika dia berada di posisi kedua ini ya, dia ngelihat jaraknya itu ternyata ya ke sini itu 45 derajat ya. Jadi kalau pertama ngelihat 60, yang kedua dia ngelihatnya 45 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi tiang benderanya, berarti yang di sini nih ya. Nah, sekarang gimana caranya ya kita mengukurnya? Nah, sekarang kita misalkan dengan kita namai dulu ya. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya ini kelihatan ada 2 buah segitiga siku-siku. Nah, karena yang dicari adalah AB atau X-nya. Nah, kita gunakan dulu nih. Kan pertama kalau misalnya ini adalah X ya. Nah, kalau misalnya BC itu X ya. Nah, sekarang perhatikan dulu ya, perhatikan segitiga A
ABC dulu. Nah, segitiga ABC itu kan ada sudut 60 ya. Berarti ya kita bisa hitung kalau diketahuinya depan sama samping. Berarti untuk segitiga ABC ya, tangan 60 akan sama dengan AB ya dibagi BC ya. Tangan 60 itu kan nilainya akar 3 ya. Akar 3 sama dengan AB adalah AB yang mau kita cari dibagi BC. Nah, misalnya BC-nya itu adalah X ya. Nah, AB itu kan berarti sama aja akar 3 dikali X ya. Berarti X akar 3 sama dengan AB. Nah, kita simpan dulu ya. Ya, sekarang kita perhatikan ya. Perhatikan segitiga ABD ya. Untuk segitiga ABD berarti tangan 45 ya akan sama dengan AB ya dibagi apa itu? AB dibagi BD ya kan. Nah, tangan 45 itu kan nilainya 1 ya. Berarti sama dengan AB dibagi BD itu adalah X ditambah 10. Itu ya, cukup jelas ya. Nah, berarti ini kalau kita kali jadinya kan X tambah 10 sama dengan AB. Ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang agar kita bisa mencari AB berarti ini persamaan yang pertama ya. Yang pertama nih, ini kita anggap persamaan yang kedua gitu ya. Kita cari nilai AB-nya. Nah, jadi X-nya dirubah. Nah, X itu ya kan sama aja kayak AB dibagi akar 3 ya. Ini kan sama aja AB dibagi akar 3 gitu kan. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Tapi karena kita mau carinya AB, berarti yang diubah adalah X-nya ya. X itu tadi adalah nilainya AB dibagi akar 3 ditambah ya, ditambah 10 sama dengan AB. Nah, sekarang yang sejenis ini kan sama-sama punya AB nih, AB-nya dideketin ya. Ini kita bawa aja ke belakang ya. Nah, nanti menjadi 10 sama dengan AB ya dikurang AB per akar 3 gitu kan. Nah, ini biar nanti mudah, ini semuanya kita kalikan aja sama akar 3 ya. Berarti menjadi 10 akar 3 sama dengan AB dikali akar 3 dikurang AB gitu kan. Nah, ini kan sama-sama punya AB ya. AB-nya kita keluarin menjadi ya akar 3 min 1 dikali AB gitu kan, difaktorin ya. Nah, maka nanti ini kan tetap 10 akar 3 ya. Nah, berarti nanti AB itu sama dengan ini nih, 10 akar 3 dibagi akar 3 min 1 gitu kan. Nah, sekarang nih diperhatikan, penyebut itu kan nggak boleh berbentuk akar ya, berarti harus kali sekawannya. Sekawannya adalah akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah 1 gitu kan ya. Nah, sekarang kita hitung nih ya. Yang atas berarti 10 akar 3 dikali akar 3 ditambah 1. Nah, yang bawah, nah ingat kalau angkanya sama, tandanya beda, masing-masing tinggal dikuadratin terus dikurang. Berarti akar 3 kuadrat jadi 3 dikurang 1 kuadrat itu 1 ya. Berarti ini kan nanti hasilnya 2 nih. Nah, 10 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Nanti 10 sama ini sisanya adalah 5 ya. Maka dia menjadi 5 akar 3 dikali akar 3 ditambah 1 itu ya. Nah, kalau kita lanjutkan berarti 5 akar 3 kali akar 3 jawabannya adalah 5 kali 3. Jadi 15 ditambah 5 akar 3 gitu ya. 15 tambah 5 akar 3. Jadi jawabannya yang B. Demikianlah beberapa pembahasan tentang soal-soal perbandingan trigonometri. Semoga semakin paham ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.